Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandi Patria dari Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan NIM 22111711078. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem telekomunikasi yang berjudul Komunikasi Wireless Bluetooth. Yang pertama adalah pengertian Bluetooth. Bluetooth adalah suatu peralatan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi lainnya. Bluetooth umumnya digunakan di handphone, komputer, PC, tablet, dan lain-lain. Fungsi Bluetooth yaitu mempermudah berbagi atau sharing file, audio, menggantikan penggunaan kabel, dan lain-lain. Saat ini sudah banyak sekali perangkat yang menggunakan Bluetooth. Bluetooth merupakan chip radio yang dimasukkan ke dalam komputer, printer, handphone, dan sebagainya. Chip Bluetooth ini dirancang untuk menggantikan kabel. Informasi yang biasanya dibawa oleh kabel dengan Bluetooth ditransmisikan pada frekuensi tertentu. Kemudian diterima oleh chip Bluetooth yang lain. Kemudian informasi tersebut diterima oleh komputer, handphone, dan lain sebagainya. Perangkat apa saja yang menggunakan Bluetooth? Untuk saat ini, penggunaan kabel sudah digantikan oleh Bluetooth. Seperti contoh, Bluetooth speaker, printer, Bluetooth headset, dan lain sebagainya. Prinsip kerja Bluetooth. Pada level baseband, ketika dua perangkat sudah terhubung oleh link Bluetooth, satu perangkat bertindak sebagai master dan yang lain bertindak sebagai slave. Sebuah master dapat berhubungan sekaligus dengan 7 buah aktif slave dan dapat juga berhubungan sampai dengan 255 parkit slave. Beberapa slave yang terhubung dengan sebuah master dinamakan piconet. Unit baseband atau disebut link control unit adalah perangkat keras yang memfasilitasi hubungan RF di antara perangkat Bluetooth. Apabila sudah tersambung, terdapat dua jenis hubungan yang dapat dikerjakan oleh unit ini, yaitu Synchronous Connection Oriented atau SCO dan Asynchronous Connection atau ACL. Sambungan SCO dapat melakukan circuit switches, sambungan point-to-point atau biasanya untuk data, suara, dan streaming. Kecepatan data pada kedua sisi pengirim dan penerima adalah 433,9 kbps. ACL melayani sambungan paket switches dan point-to-multipoint biasanya hanya untuk data. Kecepatan sisi penerima mencapai 732 kbps dan sisi pengirim hanya 57,6 kbps. Modul baseband ini terdiri dari flash memory dan 18 sebuah central processing untuk bertugas mengatur timing, frekuensi hopping, enkripsi, data, dan error connection bekerja sama dengan link manager protokol. LMP merupakan protokol Bluetooth yang bertugas untuk mengontrol dan men-setup hubungan data dan audio di antara perangkat Bluetooth, radio frekuensi atau RF, baseband, dan link manager protokol disebut sebagai host control interface atau HCI yang berfungsi melaksanakan dan menjaga semua hubungan komunikasi dalam Bluetooth. Piconet merupakan piranti yang menghubungkan pada jaringan AD, HOC, 2-8 komputer bisa dihubungkan dalam sebuah Piconet. Salah satu dari ke-8 komputer setiap Piconet disebut dengan master, dan lainnya disebut dengan slave. Gabungan dari beberapa kelompok Piconet akan membentuk sebuah scatternet. Di sini ada gambar yang menjelaskan apa itu Piconet dan scatternet. Karakteristik pada Bluetooth dengan parameter transmitter dan receiver.
Pada tabel bisa dilihat transmitter memiliki frekuensi dengan spesifikasi ISM band 2400 sampai 2483,5 MHz. Untuk beberapa negara mempunyai batasan frekuensi sendiri. Spasi kanal 1 MHz. Maksimum output power memiliki spesifikasi power class pertama 100 mW 20 dBm, power class kedua 2,5 mW 4 dBm, power class ketiga 1 mW 0 dBm. Modulasi memiliki spesifikasi GFSK atau Gaussian Frequency Shift Key, bandwidth time 0,5, modulasi indeks 0,28 sampai dengan 0,35. Out of band spurious emission, spesifikasinya untuk detail bisa dibaca di tabel berikut. Untuk receiver memiliki actual sensitive level dengan spesifikasi min 70 dBm pada BER 0,1%, spurious emission 30 MHz sampai 1 GHz, min 57 dBm, 1 GHz sampai 12,75 GHz, min 47 dBm. Maksimal usable level min 20 dBm, BER 0,1%. Apa saja kelebihan dan kekurangan Bluetooth? Kelebihan Bluetooth yang pertama bisa menembus rintangan misalnya seperti dinding, kotak, dan sebagainya, walaupun jarak transmisinya hanya 10 meter. Yang kedua, tidak memerlukan media kabel ataupun kawat. Yang ketiga, dapat mensinkronasikan data dari handphone ke komputer atau laptop. Yang keempat, dapat dipakai sebagai perantara modem. Yang terakhir, praktis dan tidak ribet dalam penggunaannya. Dan kekurangan pada Bluetooth, yang pertama, memakai frekuensi yang sama dengan gelombang Wi-Fi. Yang kedua, jika terlalu banyak koneksi Bluetooth dalam satu ruangan, akan sulit untuk menemukan penerima yang dituju. Yang ketiga, beredar virus-virus yang disebabkan melalui Bluetooth, khususnya dari handphone. Yang keempat, cukup banyak mekanisme keamanan yang harus diperhatikan untuk mencegah kegagalan pengiriman atau penerimaan data maupun informasi. Yang terakhir, kecepatan dalam transfer data tidak tetap, tergantung dari perangkat yang dipakai untuk mengirim dan menerima data maupun informasi. Kesimpulannya adalah Bluetooth adalah cara yang paling tepat untuk menggantikan penggunaan kabel pada perangkat elektronik. Karena Bluetooth mampu menawarkan solusi yang cukup efektif dan efisien di dalam memberikan layanan kepada user untuk melakukan transfer data dengan kecepatan kurang dari 1 megabit per second dan jangkauan yang relatif pendek. Teknologi Bluetooth masih memungkinkan untuk terus berkembang menuju kematangan baik dari sisi standarisasi maupun aplikasi yang dapat diterapkan. Dengan pertimbangan bahwasannya Bluetooth mampu menyediakan berbagai macam aplikasi dan layanan dan dengan biaya yang relatif murah. Mudah dalam pengoperasian, interoperability yang menjanjikan, serta didukung oleh berbagai vendor besar di bidang telekomunikasi maupun komputer. Dan lebih dari 1.800 perusahaan telah bergabung sebagai adopter teknologi ini. Maka tidak mustahil teknologi Bluetooth suatu saat akan menjadi salah satu primadona untuk digunakan baik untuk keperluan rumah tangga atau perkantoran dan bisnis. Sekian video penjelasan dari saya dengan materi sistem komunikasi wireless dengan Bluetooth. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.